Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa untuk melaksanakan uh, presentasi pada hari ini. Salat beriringan salam, semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya Yaumi Aulia Fadira izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kaidah penulisan karya ilmiah dan juga etika penulisan karya ilmiah. Yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah penulisan karya ilmiah yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Chandra MPD dan juga Ibu Inggria Karisma MPD. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kaidah dan juga etika penulisan karya ilmiah ini. Sebelumnya, saya dari kelompok 1 beranggotakan 2 orang, yaitu ada saya sendiri dan juga rekan saya, Hamidah Azahra. Baiklah, di sini saya Yaumi Aulia Fadira akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama yaitu mengenai kaidah penulisan karya ilmiah. Kaidah penulisan karya ilmiah adalah seperangkat aturan atau pedoman yang harus diikuti dalam menyusun karya ilmiah agar memenuhi standar akademik dan ilmiah. Jadi kaidah ini merupakan seperangkat aturan yang harus kita ikuti dalam menyusun sebuah karya ilmiah, yang mana kaidah tersebut mencakup aspek format, struktur, bahasa, dan juga sistematika penulisan, yang mana hal itu bertujuan untuk memastikan kejelasan, konsistensi, dan juga validitas suatu tulisan ilmiah. Jadi dalam kaidah penulisan karya ilmiah ini ada beberapa aspek, yaitu yang pertama format, struktur, bahasa, dan juga sistematika penulisannya. Selanjutnya, ada beberapa aspek utama dalam kaidah penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada dari segi struktur. Di struktur tersebut ada beberapa bagian. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada bagian yang namanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat dari penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka, yakninya kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga ada metodologi, yaitu metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga analisis data. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yang mana di hasil dan pembahasan ini memuat pemaparan hasil penelitian dan interpretasi. Selanjutnya di bagian struktur ini ada bagian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan dan saran ini memuat ringkasan temuan dan juga rekomendasi. Selanjutnya ada aspek yang kedua ada dari segi bahasa dan juga gaya penulisan, yang mana di kaidah penulisan karya ilmiah pada aspek bahasa dan gaya penulisannya memuat beberapa bagian. Yang pertama, menggunakan bahasa baku, ilmiah, dan juga objektif. Artinya, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah itu menggunakan bahasa baku, tidak menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa santai. Dan juga menggunakan bahasa ilmiah serta objektif, artinya tidak memuat asumsi pribadi. Selanjutnya yaitu menghindari opini tanpa dasar dan bahasa emosional. Artinya, apa yang disampaikan dalam karya ilmiah tersebut tidak memuat opini seseorang, tetapi berdasarkan fakta dan juga data. Selanjutnya, menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti. Aspek yang ketiga yaitu sumber dan citasi. Pada karya ilmiah, menggunakan sumber yang kredibel dan juga terkini. Artinya, sumber yang digunakan relevan dengan penelitian yang akan kita bahas dan juga terkini. Artinya, sumber yang kita kutip tersebut atau yang kita jadikan rujukan tersebut minimal 5 tahun terakhir, artinya yang masih update dengan kemajuan zaman. Selanjutnya, menuliskan kutipan dan daftar pustaka sesuai dengan gaya sitasi yang diakui, yang mana penulisan kutipan dan daftar pustaka ini ada beberapa gaya, yang mana ada gaya apa, MLA, dan juga Chicago, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu dari aspek format penulisan. Pada aspek format penulisan ini yaitu kita mengikuti aturan format yang ditetapkan, yang mana aturan format ini menyangkut margin, spasi, jenis font, dan juga lain-lainnya. Yang kedua yaitu memastikan konsistensi dalam penggunaan heading, subheading, dan juga penomoran.
Selanjutnya, keaslian dan etika. Pada aspek keaslian dan etika ini, eh, ada ada beberapa. Yang pertama itu kita harus menghindari plagiarisme dengan mencantumkan sumber secara benar. Artinya pada penulisan karya ilmiah, eh, plagiarisme adalah tindakan yang tidak dianjurkan untuk dilakukan. Selanjutnya, menggunakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah adalah sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan karena dia berdasarkan data dan juga fakta. Oleh karena itu, kita harus menggunakan data yang valid, sehingga nantinya karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita masuk kepada topik materi selanjutnya, yaitu mengenai etika penulisan karya ilmiah. Etika penulisan karya ilmiah adalah seperangkat prinsip dan aturan yang harus diikuti oleh penulis dalam menyusun karya ilmiah agar memenuhi standar kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab akademik. Yang mana etika tersebut bertujuan untuk menjaga integritas ilmiah, mencegah plagiarisme, serta memastikan bahwa penelitian dilakukan dan disajikan dengan cara yang jujur dan juga transparan. Artinya etika penulisan karya ilmiah ini adalah sikap atau perbuatan yang harus kita patuhi dalam penulisan karya ilmiah. Ada beberapa prinsip utama dalam etika penulisan karya ilmiah yang mana itu meliputi beberapa hal. Yang pertama ada yang namanya kejujuran. Pada aspek kejujuran ini yaitu misalnya kita menyajikan data dan hasil penelitian secara akurat tanpa manipulasi atau pemalsuan. Artinya kita jujur dalam menyajikan data tanpa kita manipulasi data tersebut. Selanjutnya orisinalitas. Yakninya artinya menghasilkan karya yang asli dan tidak menciplak karya orang lain tanpa izin atau pengakuan yang tepat. Artinya, karya ilmiah yang kita hasilkan itu memang karya dari kita sendiri tanpa menciplak karya orang lain. Selanjutnya, plagiarisme, yaitu menghindari penggunaan karya atau ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Dalam penulisan karya ilmiah, jika kita mengambil sumber atau kutipan dari orang lain, maka kita harus membuatkan sitasi sumber tersebut agar tidak terjadinya plagiarisme. Selanjutnya, keadilan, yaitu mengakui kontribusi semua pihak yang terlibat dalam penelitian dengan memberikan kredit yang layak. Artinya, dalam penulisan karya ilmiah, maka ada beberapa penulis yang akan menulis karya ilmiah tersebut. Maka kita harus mengakui kontribusi semua pihak tersebut sesuai dengan kredit yang telah dilakukannya. Selanjutnya yaitu transparansi, yaitu mengungkapkan metode penelitian, sumber data, dan potensi konflik kepentingan secara jelas. Artinya kita harus transparan dalam metode penelitian, sumber data, dan juga potensi konflik. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Artinya kita memastikan bahwa karya ilmiah memberikan kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan dan juga masyarakat. Artinya melalui penulisan karya ilmiah yang kita lakukan tersebut, kita bisa memberikan kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan atau masyarakat akademik. Baiklah, mungkin hanya itu pemaparan materi terkait kaidah dan juga etika penulisan karya ilmiah dari kelompok 1. Saya Yomi Aulia Fadira. Mohon maaf jika dalam pemaparan materi terdapat salah kata ataupun kekurangan. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.